Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan kita dalam Ayub pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat 26. Di mana saya mengangkat tema ketika hidup terasa terlalu berat. Saudara, kita tahu dalam perjalanan hidup ini penderitaan itu seringkali muncul dalam hidup kita. Ketika penderitaan itu datang, berbagai respon kita munculkan di tengah penderitaan itu. Ada sebagian dari kita mungkin ketika mengalami penderitaan kita menangis dan bertanya, Tuhan, kenapa saya harus menghadapinya? Tuhan, bagaimana saya harus menghadapinya? Mungkin sebagian saudara berpikir marah kepada Tuhan, kenapa saya harus hadapin ini? Bukankah saya sudah melakukan ini itu untuk Tuhan? Atau bahkan saudara merasa saya tidak bersalah dalam kehidupan ini, mengapa saya harus mengalami penderitaan, saudara? Berbagai respon ini seringkali hadir dalam kehidupan kita, saudara. Namun saudara pernah nggak membayangkan ketika penderitaan itu terasa begitu berat sekali, saudara? Sehingga saudara tidak lagi merasa sedang menangis, atau saudara tidak merasakan marah kepada Tuhan. Saudara cuma memikirkan di dalam pikiran saudara, dalam pertanyaan yang mendalam ketika saudara sudah tidak kuat lagi dalam hidup ini. Mengapa saya masih harus hidup dalam dunia ini? Saudara, mungkin saudara mengalami yang demikian, saudara. Dan saudara yang menarik, saudara, dalam pergulatan atau pergumulan penderitaan hidup itu, saudara. Saudara seringkali berkata, mendengarkan nasihat-nasihat, saudara. Saudara bilang apa? Saudara dengar dari penghiburan dari teman-teman saudara atau dari hamba Tuhan mungkin. Saudara selalu dibilang apa? Tuhan itu baik. Tenang, karena kita punya Tuhan yang baik. Terus saudara mungkin mendengar, jangan takut, ada Tuhan beserta kita, Immanuel. Saudara, kalau saudara dengar ini, saudara bisa marah, saudara. Orang bergumul dibilang apa? Tuhan itu baik. Jangan takut. Dan saudara dibilang apa? Percaya saja sama Tuhan. Semua akan berjalan dengan baik. Saudara, dan kalimat yang sering kali dikutip, saudara, saya cek di Google, saudara. Semua indah pada waktunya, saudara. Saudara, ketika kalimat ini disebutkan, saudara, seakan-akan saudara dibilang apa? Sembunyikan rasa marah, rasa nangis yang saudara hadapi, saudara ketika menangis itu. Sembunyikan itu semua. Saudara harus sukacita dalam penderitaan ini. Saudara, menariknya Ayub pasal 3 yang tadi dibaca, walaupun kita nggak baca seluruhnya, saudara. Saudara akan menemukan dalam pergumulan dan penderitaan itu, saudara. Ayub betul-betul hancur kehidupannya secara menyeluruh, saudara. Ia kehilangan segalanya, saudara sudah mendengarkannya dalam 2 minggu, saudara. Kondisi yang saudara bayangkan dalam pasal 1, pasal 2, membawanya itu ke dalam pasal ketiga, saudara. Pasal 3 ini yang menarik, tidak dilukiskan bagaimana dia menyanyikan sebuah puji-pujian yang indah, saudara. Atau dia menerima keadaannya dengan ucapan syukur, saudara. Tapi dia mengeluarkan yang namanya ratapan, saudara. Ratapan itu dalam bahasa lain itu berkabung, saudara. Berkabung itu berarti dia itu sedang berduka, saudara. Itu bukan lagi bersedih, saudara. Bahasa ratapan itu bukan lagi saudara sedih, dia menangis. Enggak, saudara. Ratapan yang dipakai itu lebih parah daripada itu. Yaitu mengarah kepada apa? Sebuah duka, dia sedang kehilangan hidupnya, saudara. Sama seperti ketika orang berduka, saudara. Dia berduka tuh bukan sekedar lagi dia bertanya kenapa begini-begini. Tapi kenapa kehidupan ini hilang bagian dari yang penting dalam hidupnya, saudara. Dan saudara, di sini kita melihat bagaimana Ayub pasal 3, orang percaya tidak harus merasa baik-baik saja dalam penderitaan, saudara. Bagaimana kita melihat seseorang yang tidak merasa baik-baik saja, tapi dia datang kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, kita lihat dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-10, saudara. Yang menarik di sini, saudara, kalau saudara baca dengan sungguh-sungguh, saudara tidak menemukan Ayub itu mengutuk Allah, saudara. Tapi dia meratapi apa? Hari kelahirannya, saudara.
Di sini letak menarik ya saudara, kalau saudara baca di situ dalam sesudah itu dia katakan, Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya saudara. Dia tidak mengutuki Allah tapi dia mengutuki hari kelahirannya. Dalam Ayub pasal 1, pasal 2, kalau saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh, saudara akan menemukan ada percakapan iblis itu berkata, bahwa jika penderitaan datang, Ayub pada akhirnya akan mengutuki Allah. Saudara ingat itu dalam pasal 1. Jadi percakapan Allah dengan iblis itu, iblis datang kepada Allah meminta izin kepada Allah, supaya apa? Mendatangkan penderitaan yang berat kepada Ayub. Dan pada titik akhirnya Ayub itu akan mengutuki Allah. Betul nggak saudara? Kalau saudara ingat 2 minggu yang lalu khotbah, minggu lalu khotbah, saudara akan ingat percakapan itu. Percakapan itu tujuan iblis untuk mencobai Ayub dengan mendatangkan penderitaan yang begitu berat, sampai dalam tahap dia meratapi hidupnya saudara. Tujuannya satu, agar Ayub mengutuki Allah saudara. Namun yang menarik di dalam pasal 3 saudara, dalam pembukaan itu, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dikatakan. Ia tidak mengutuki Allah saudara. Dia mengutuki hari kelahirannya. Apa maksudnya dia mengutuki atau dia meratap hari kelahiran? Saudara, Ayub di dalam pembukaan pasal 3 ini bukan Ayub yang baik-baik saja saudara. Ayub yang terluka digambarkan oleh sebagian penafsir saudara. Dan dikatakan apa? Imannya terguncang saudara. Bukan semuanya dia baik. Dikatakan apa? Dia percaya Tuhan indah pada waktunya saudara. Yang menarik di sini imannya terguncang saudara. Bahkan dia terluka di dalam perjalanan hidupnya saudara. Tapi yang menarik di dalam catatan bagian yang awal ini, kita melihat Ayub tidak mengutuk Allah, tapi dia meratapi hari kelahirannya. Ada dalam bagus saudara David Guzik. Dia mengamati bahwa Ayub tidak mengutuki Allah, melainkan mengutuki hari kelahirannya. Disinilah pergumulan saudara yang digambarkan oleh David Guzik di situ. Bahwa pergumulannya berpindah dari penderitaan fisik, bukan lagi fisik lagi saudara. Tapi pergumulan yang sampai masuk dalam pikiran dan jiwanya saudara digambarkan di sana. Kadang kita mengira saudara dalam bagian kita sekalian sebagai orang Kristen, kita selalu mengira iman itu berarti tidak boleh mempertanyakan apapun saudara. Kita selalu bilang iman itu yang penting percaya saudara. Nggak boleh mempertanyakan segala sesuatu kepada Tuhan ataupun kepada pendeta saudara. Jadi kalau saudara datang kepada hamba Tuhan bilang nggak boleh banyak tanya, saudara cukup iya dan amin saudara. Bahaya saudara. Saudara ngurangin perjalanan gereja yang kelam dalam perjalanan pertengahan saudara. Pokok apa kata hamba Tuhan? Yes. Nggak boleh no saudara. Bahaya saudara. Dan disinilah letak kita melihat kisah Ayub. Ayub mempertanyakan Allah saudara. Dan menariknya ketika dia mempertanyakan Allah, dia tidak meninggalkan Allah. Iman itu bukan berarti tidak boleh mempertanyakan apapun saudara. Bukan tidak boleh meratapi segala sesuatu, bukan tidak boleh dia itu marah terhadap sesuatu saudara. Karena dalam ayat 3 sampai 10 saudara akan menemukan sebuah gambaran kegelapan atas hari kelahirannya saudara. Dikatakan apa? Biarlah binasa, biarlah menjadi gelap, biarlah awan menutupinya, biarlah cahaya tidak menyinarinya saudara. Apa yang Ayub gambarkan dalam ayat 3 sampai ayat 10 ini saudara. Kalau saja hari ini dia tidak lahir saudara, mungkin penderitaan ini tidak datang kepada hidupnya. Saudara bayangkan ya. Dia ingin berkata kalau saja dia nggak lahir dalam dunia ini, mungkin dia nggak akan hadapi penderitaan ini. Ini sebenarnya merujuk dalam Kejadian pasal 1 saudara. Kenapa? Pasal 1 saudara baca Kejadian pasal 1, saudara akan menemukan Allah menciptakan terang dan memisahkannya dari kegelapan. Allah membawa keteraturan di dalam kekacauan. Itu tujuannya saudara. Ketika dalam creation Tuhan menciptakan terang dan memisahkannya dari kegelapan, itu membawa sebuah alur yang namanya apa? Keteraturan di tengah kekacauan saudara. Karena dalam Kejadian pasal 1 saudara menemukan sebelumnya dunia itu kacau balau saudara. Tuhan menciptakan ini terang dan memisahkan dia dari gelap supaya ada keteraturan di situ saudara. Yang menarik di sini saudara, apa kaitannya dengan Ayub saudara? Ayub berkata biarlah terang menjadi gelap saudara. Ini kebalik saudara.
Kebalik dari Kejadian pasal 1. Dunia Ayub itu terasa telah kembali menjadi kacau, saudara. Yang awalnya itu terang, saudara. Yang maksudnya apa? Teratur, saudara. Bahasa puitis ini, saudara, itu susah-susah gampang, saudara. Jadi saudara lihat, ini bahasa puitis sebenarnya yang dipakai Ayub dalam ayat 1 sampai 10. Dia sedang pakai dalam gambaran creation yang kebalik, saudara. Kalau creation itu dari gelap dipisahkan, dimunculkan terang, supaya apa? Dari kekacauan adanya keteraturan, saudara. Tapi Ayub pakai gambaran yang terbalik, saudara. Dari terang menuju gelap, saudara. Apa maksudnya? Dia ingin katakan apa? Dulu hidupnya tuh teratur, saudara. Punya masa depan. Tapi sekarang seakan-akan dunianya tuh runtuh, saudara. Kacau, chaos, saudara. Itu yang dia gambarkan, saudara. Dan di sini kita melihat, saudara, ratapan itu bukan berarti tidak beriman, saudara. Jadi saudara, kalau ada orang datang mengutuk Allah atau mempertanyakan Allah, itu bukan berarti dia tidak beriman, saudara. Di sini menariknya, Ayub sedang memberikan sebuah gambaran tersendiri, saudara, tentang kenyataan hidup. Saudara akan menemukan ekspresi yang sama dalam kitab Mazmur, saudara. Banyak saudara akan membaca kitab Mazmur, saudara akan menemukan orang yang apa? Protes kepada Allah, mengutuki Allah, marah kepada Allah, saudara. Tapi tetap jadi bagian dari kitab suci, kan ya? Betul ya, saudara ya? Dan ini adalah gambaran sebenarnya bentuk iman, dikatakan dalam bagian yang awal. Bentuk iman yang lahir dari keterlukaan hidup yang membawa dia mencari kepada Allah. Saudara, ini iman yang tersembunyi dalam teks ini. Apa maksudnya, saudara? Dia bisa cari atau dia bisa meninggalkan Allah, saudara. Dalam waktu dia menghadapi demikian, penderitaan yang berat itu, saudara. Tapi yang menarik di dalam bagian yang awal, dia bukan meninggalkan Allah, tapi apa? Dia datang kepada Allah. Dia tidak mengutuki Allah, tapi dia meratap hidupnya, saudara. Saudara, ini ekspresi iman sebenarnya, saudara. Walaupun tidak dicatat sebagai iman, tapi ini ekspresi iman. Yaitu apa? Iman yang dari kehidupan yang hancur membawa dia mencari Allah, saudara. Saudara, yang saya ingin katakan dalam bagian awal ini, saudara, bawalah perasaanmu apa adanya kepada Tuhan, saudara. Tidak perlu menutupi apa yang kita rasakan di hadapannya. Kadang saudara berdoa kepada Tuhan itu puitis sekali tuh. Oh Tuhan, Sang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Engkaulah penakluk segala alam semesta. Saudara, bahasa saudara puitis, saudara. Saudara, buat apa saudara memakai topeng di hadapan Tuhan, saudara? Kalau saudara bilang apa, datang kepada Tuhan, saudara bilang, Tuhan, saya benci si A, saya benci pendeta Andri itu, luar biasa. Kalau bahasa Jawa tuh benci dia tuh. Kalau saya lihat mukanya sudah mual, saudara. Tidak apa-apa juga, saudara. Tapi jangan ngomong di depan saya, bahaya, saudara. Saudara ngomonglah itu di hadapan Tuhan, saudara. Nggak apa-apa, saudara. Saudara ngatakan, Tuhan, saya marah dalam hidup ini. Nggak apa-apa, saudara. Disinilah letak sebenarnya Ayub mengajarkan kita. Kita ini bukan robot, saudara. Saudara perlu datang kepada Tuhan itu apa adanya diri saudara, dalam kebencian, dalam kemarahan saudara. Bahkan ketika datang kepada Tuhan, saudara bilang, Tuhan, saya kutuk si A, si B, si C, kalau bisa hidupnya sengsara, saudara. Saudara bilang, wah nggak boleh, Kristen nggak boleh begitu, Pak. Saudara perlu baca Mazmur, saudara. Catatan Mazmur dalam beberapa bentuk frasa puitisnya, saudara, itu mengutuk orang, saudara. Dan itu diizinkan. Tapi saudara jangan datang kepada orang itu, saudara bilang, si A, si B, saya harap engkau mati dalam kekekalan apa. Jangan, saudara. Karena dalam Mazmur itu bukan sekedar bentuk luaran ucapan saudara, tapi bagaimana saudara membuka hati saudara di hadapan Tuhan apa adanya. Itu intinya, saudara. Bukan membuka hati saudara kepada orang lain apa adanya, tapi datang kepada Tuhan apa adanya saudara itu. Dan disinilah gambaran Ayub bagian yang awal. Dia datang kepada Tuhan, dia nggak datang kepada orang lain, saudara. Saudara, kebiasaan kita itu bukan datang kepada Tuhan, saudara. Cari orang lain, curhat dulu ke orang lain, saudara. Itu kita, saudara. Kita butuh konfirmasi dari orang lain terkadang. Tapi Ayub mengajarkan kepada kita, nggak apa-apa. Kalau hidupmu nggak baik-baik saja nggak apa-apa. Kalau kamu sedang marah nggak apa-apa.
Kalau kamu sedang tidak menerima tentang Tuhan, nggak apa-apa juga. Tapi datanglah kepada Tuhan itu. Karena disitulah letak sebenarnya. Kamu tahu jawaban hidup ini bukan terletak kepada kamu ataupun kepada dunia ini, tapi kepada Tuhan itu sendiri. Saudara. Bagian yang kedua, saudara, ayat 11 sampai ayat 19. Di sini gambaran Ayub merindukan kematian sebagai sebuah pelepasan, saudara. Saudara, bahasa yang dipakai, mengapa aku tidak binasa ketika keluar dari kandungan, saudara. Ini bukan soal dia menyukai keadaan yang dia hadapi, saudara, melainkan sebuah harapan dia nggak pernah ada dalam dunia ini, saudara. Itu gambarannya, saudara. Dan saudara melihat Ayub menggambarkan dunia orang mati. Kalau saudara baca ayat 11 sampai 19, dunia orang mati itu sebuah tempat di mana hierarki dunia tidak berlaku karena dia anggap hidup ini cuma dengan penderitaan saja, saudara. Apa dia gambarkan, saudara? Kalau saudara ingin belajar dunia orang mati nanti Pak Joni buka kelas tambahan, itu PR Pak Joni, saudara. Saya nggak akan bahas dunia orang mati di sini, saudara. Tapi saudara, gambaran Ayub dalam ayat 11 sampai ayat 19, saudara lihat gambaran dunia orang mati, saudara. Kenapa dia singgung dunia orang mati, saudara? Karena dia ingin mengatakan bahwa tempat orang mati itu tidak lagi ada hierarki. Gambarannya apa? Orang fasik berhenti mengacau, orang yang letih dapat ketenangan, tawanan memperoleh kebebasan, hamba bebas dari tuannya. Saudara, dia gambarkan ini semua. Dia ingin katakan raja dan budak itu sama-sama berakhir sama, saudara. Yaitu apa? Mati, saudara. Dia mau katakan apa? Mau kita raja, mau kita budak, namanya mati apa? Lepas semuanya, saudara. Itu dia ingin gambarkan dalam bahasa puitisnya. Dia katakan apa? Mau orang kaya, orang miskin, sama-sama mati, saudara. Dia ingin katakan, ini Ayub yang ngomong, saudara, bukan saya. Jadi saudara jangan marah ke saya. Marah ke Ayub nanti ya, saudara. Terus dia katakan apa? Yang menindas, yang tertindas sama-sama akan mati pada akhirnya, saudara. Maka dari itu dia ingin katakan apa? Dunia orang mati itu adalah apa? Lepasnya semua penderitaan ini. Dia ingin katakan demikian, saudara. Tapi saudara, kematian sebagai pelepasan, saudara perhatikan baik-baik. Ayub tidak berkata, saya ingin mati karena hidup tidak berharga. Saudara perhatikan ini. Dia tidak pernah ngomong atau menyinggung hal itu. Melainkan dia bilang apa? Saya tidak sanggup lagi menanggung hidup seperti ini. Gambaran dia katakan lebih baik dia nggak ada, lebih baik dia berakhir ke dunia orang mati. Bukan dia ingin mati karena hidupnya nggak berharga, bukan, saudara. Tapi Ayub ingin berkata, saya tidak sanggup lagi menanggung hidup ini. Gambaran puitis yang dia pakai itu bukan berarti apa? Mati itu jawabannya, saudara, bukan. Tapi dia ingin katakan dalam bahasa lain, dalam bahasa puitis itu dia bilang, saya nggak kuat lagi sudah Tuhan dalam hidup ini. Saudara, beda loh, saudara. Saudara jangan bilang nanti selesai khotbah ini saudara bilang, wah Pak Andri minta kita semua mati kalau penderitaan, saudara. Jangan, saudara. Saya nggak pernah nyinggung itu. Ayub juga tidak pernah mengarahkan ke situ. Ayub memakai bahasa dunia orang mati sebagai pelepasan penderitaan itu. Karena apa? Dia nggak kuat lagi, saudara. Sudah nggak lagi dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Kalau bisa saya nggak ada di dunia ini. Kalau bisa saya nggak lahir lagi di dalam dunia ini. Saudara, itu bagian yang kedua, saudara. Dan kita lihat bagian yang ketiga, saudara. Dan yang menarik di sini, dia mempertanyakan, saudara, mengapa orang yang menderita masih diberi hidup? Dia seakan-akan bilang Tuhan ini bercanda, saudara. Kenapa? Orang hidup kok untuk menderita, saudara? Harusnya orang hidup bisa menikmati segala hal, saudara. Tapi kok hidup untuk menderita, saudara? Ini bahasa yang hati-hati, saudara. Ayat 20-26. Sehingga dia katakan, mengapa terang diberikan kepada orang yang bersusah hatinya dan hidup kepada orang yang pahit hatinya? Pertanyaan bukan mengapa ini terjadi, melainkan mengapa saya masih hidup, saudara. Apa maksudnya ini, saudara? Saudara perhatikan sungguh-sungguh di sini. Pertanyaan ini muncul ketika, saudara, kalau saudara lihat dalam ayat 20-26, saudara bertanya mungkin, kenapa pertanyaan ini muncul dalam hidup Ayub, saudara? Sorry, kekecilan, saudara. Yaitu apa? Ketika kita kehilangan orang yang dicintai, saudara. Kadang ketika kita kehilangan orang dicintai, kita merasa begini, saudara. Kadang timbul pertanyaan, sama seperti Ayub. Tuhan,
kok Tuhan berikan dia kepada saya? Lebih baik saya nggak Tuhan berikan kalau Tuhan ambil dia dari saya. Pernah nggak saudara pikirin gitu? Tuhan buat apa Tuhan kasih dia kepada saya kalau Tuhan suatu saat mengambil dia dari saya? Saudara, itu pertanyaan sebenarnya yang sering kali muncul dalam hidup. Kalau Tuhan mau kasih saya, ya jangan diambil Tuhan. Itu yang sering kali muncul dalam benak kita, saudara. Saudara seakan-akan bilang, ngapain Tuhan? Kalau Tuhan berikan nanti Tuhan ambil. Atau saudara juga berkata begini, ngapain Tuhan kasih saya pekerjaan ini kalau suatu saat saya kehilangan pekerjaan ini? Tuhan ini bercanda apa tidak, saudara? Saudara nangkap nuansanya. Ini yang Ayub ingin katakan, saudara. Buat apa Tuhan kasih dia semua hal kalau pada saatnya Tuhan akan ambil itu, saudara? Perhatikan, fokus Ayub itu bukan kepada Tuhan lagi, saudara. Tapi mempertanyakan maksud Tuhan ini seperti Tuhan ini sedang bercanda kepada dia. Terus seakan-akan Tuhan kenapa kasih masa depan, tapi masa depan itu diambil lagi. Tuhan mungkin saudara pertanyakan begini, Tuhan kok saya sehat hari ini, besok kok sakit Tuhan? Tuhan ini maksudnya apa, saudara? Tuhan kasih keluarga tapi Tuhan ambil keluarga itu. Dan saudara-saudara sampai ke dalam tahap bertanya kepada Tuhan, apa gunanya semua itu? Apa gunanya saya diberikan itu semua, saudara? Mengapa Tuhan masih mempertanyakan saya atau menempatkan saya dalam pergumulan hidup yang demikian? Tuhan ini sedang melakukan apa? Atau dalam pergumulan yang berat itu saudara bertanya, apa sebenarnya tujuan hidup saya dalam kondisi yang demikian, saudara? Saudara, di sini kita belajar dalam bagian akhir. Walaupun saudara-saudara mungkin bilang nggak ada konklusinya dalam pasal 3 ini. Memang pasal 3 tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Ayub, saudara. Tapi saudara, pasal 3 dalam semua pertanyaan keluhan Ayub justru menunjukkan sebuah perjalanan iman, saudara. Kenapa? Perjalanan Ayub untuk bertemu dan merasakan Allah dalam hidupnya. Karena saudara akan melihat nanti dalam buku yang terakhir, kitab yang terakhir dari Ayub, saudara. Ayub akan berkata apa? Dulu saya kenal engkau dari apa kata orang, saudara. Sekarang saya mengalaminya, saudara. Sehingga pasal 3 ini bukan jawaban memang, saudara. Tapi apa? Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Nah, sama seperti orang percaya, saudara, sekalipun jalan hidup itu terasa tertutup, saudara. Saudara merasakan, aduh Tuhan gak ada harapan lagi hidup saya. Tuhan, saya seakan-akan sudah dapat ini, engkau ambil, maksudmu apa? Dan saudara mungkin sama seperti Ayub, tidak memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan, saudara. Yang kita dapat belajar dari pasal 3, saudara, yaitu apa? Ayub tetap datang kepada Tuhan. Apapun kondisinya, apapun ketidakmengertian Ayub, dia tetap datang kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, saudara, ketika pergulatan datang, pergumulan datang dalam hidup kita, sesuatu yang berat sekali, saudara, yang saudara tidak sanggup lagi, sampai saudara bertanya, buat apa saya hidup dalam dunia ini? Apakah saudara datang kepada Tuhan? Atau saudara tetap mencari jalan keluar dengan segala kekuatan saudara? Disinilah letak Ayub memberikan kita pembelajaran yang penting. Apapun pergulatan itu, pertanyaan soal kehidupan itu, dia tetap mencari Allah, saudara. Dan saudara perhatikan ayat 25 di situ. Ayat 25 menjelaskan bagaimana Ayub tidak hanya menghadapi penderitaan, tetapi jauh lebih dari itu, saudara. Ia sedang menghadapi hal yang paling dia takutkan, saudara. Perhatikan ayat 25. Yaitu apa? Ketika segala yang baik dalam hidupnya menjadi hilang, Ayub tidak dapat merasakan damai lagi, saudara. Ketenangan atau ruang untuk beristirahat. Jadi sebenarnya, saudara, karena ayat 26 gambaran terguncang. Jadi saudara bayangin ayat 25. Ayub ini sedang bergulat dalam perjalanan imannya, saudara. Kalau dalam kondisi yang baik-baik saja, walaupun dia dikatakan orang yang saleh di dalam bagian yang awal pasal 1, saudara akan menemukan dinamika dalam pasal 3 ayat 25,
bahwa Ayub dalam titik tertentu sebenarnya meletakkan hidupnya itu bukan kepada Tuhan, saudara. Kenapa, saudara? Saudara akan temukan dalam ayat 25, saudara. Dia letakkan itu semua kepada apa? Sesuatu yang dia punya itu, saudara. Dia merasa aman kalau segala sesuatu yang dia punya ini tetap ada dalam hidupnya, saudara. Tapi sengaja Tuhan ambil itu semua untuk mengarahkan dia kembali datang kepada Tuhan. Saudara perhatikan dari kisah ini, saudara. Maka dari itu dia berkata, saudara, saya tidak tahu mengapa Tuhan melakukan ini, tetapi saya masih datang kepadanya. Dia nggak ngerti, saudara. Dia taruh hidupnya kepada itu. Tuhan ambil itu supaya Ayub bisa datang kepada Tuhan, saudara. Sehingga, saudara, dari ini semua kita diajarkan satu kebenaran yang perlu kita renungkan. Dalam ratapan, Ayub masih berkomunikasi dengan Allah. Dalam ratapan tuh Ayub bisa saja terdiam, saudara, nggak mau datang kepada Tuhan atau meninggalkan Tuhan, bisa saja, saudara. Namun ia berbicara kepada Tuhan bukan dalam kesendiriannya. Dia mencari jawaban, tapi dalam hidup yang penuh dengan pergumulan, dia datang kepada Tuhan mencari. Ratapan adalah doa kita kepada Allah, saudara. Bukan sekedar doa yang indah puitis, tapi sebuah keterbukaan, kejujuran, saudara. Saya tidak mengerti apa yang terjadi, tapi saya akan membawa ketidakmengertian saya kepada Allah itu. Dan saudara mungkin berkata, aduh Pak, ngambang semuanya dalam pasal ketiga. Saudara, saya coba merenungkan jauh lebih dalam pasal 3 ini, saudara. Apa jawaban dari sebuah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Ayub dalam pasal 3 ini? Jawabannya Yesus, saudara, gak ada yang lain. Jawaban dari Ayub pasal 3 itu adalah Yesus Kristus sendiri, saudara. Saudara perhatikan ketika merenungkan pasal 3 ini, saudara coba renungkan Yesus Kristus ketika di Getsemani dan Golgota, saudara. Ketika Ayub bertanya mengapa dia sebagai orang yang saleh, orang yang benar di dalam pasal 1, pada zamannya harus mengalami penderitaan, saudara. Ini pertanyaan sampai dia marah kepada Tuhan dan sebagainya, saudara. Walaupun dia tidak mengutuk Tuhan, tapi dia mengutuk hidupnya, saudara. Saudara, bukankah hal ini juga ekspresi dari Kristus yang menderita di Taman Getsemani, saudara? Saudara, penderitaan Yesus itu nggak kalah dari Ayub, saudara. Saudara perhatikan dalam ungkapan Yesus di Taman Getsemani ketika dia berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Saudara, maksudnya apa, saudara? Kalau bisa apa? Jangan ada penderitaan yang berat itu, saudara. Itu yang Yesus katakan di Taman Getsemani, bukan? Tapi yang menarik, saudara, Yesus juga menangis dalam pergulatan hidupnya. Saudara perhatikan ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, dia menderita, saudara. Merasa sendiri, saudara, karena orang-orang di dekatnya meninggalkan dia. Sama, saudara. Kalau saudara perhatikan, coba saudara bandingkan dengan Ayub, sama, saudara. Dan bahasa ratapan yang paling menyakitkan dalam bahasa Yesus di kayu salib, ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Kristus kenapa dikatakan sebagai jawaban atas pertanyaan Ayub, atas pergumulan Ayub dalam kehidupan ini? Saudara akan menemukan bahwa ketika Kristus dikatakan sebagai jawaban dalam Ayub pasal 3, saudara. Saudara, bukan lagi Yesus berkata kepada saudara pada saat ini untuk memberikan jawaban atas segala penderitaan saudara. Yesus tidak berdiri jauh dari saudara. Melainkan Yesus berkata kepada saudara pada saat ini, aku telah berada di dalam penderitaan. Aku telah menang di atas penderitaan. Aku telah mengalahkan penderitaan itu. Dan kamu tidak sendirian menghadapi itu. Amin, saudara. Itu gambaran yang Yesus ingin katakan, saudara, dalam pergulatan, dalam pergumulan dia. Yesus menghadapi itu semua, saudara. Dia ingin katakan kepada saudara dan kepada Ayub pada waktu itu dan kepada kita semua pada hari ini. Jangan takut. Engkau tidak sendirian menghadapi penderitaan dan pergumulan hidup itu. Karena aku juga mengalami hal yang sama. Dan bahkan dalam titik yang tergelap dalam hidup ini,
Allah tidak menolak ketika saudara marah datang kepada Dia. Ia mengizinkan kita membawa rasa sakit itu saudara kepada Dia. Dan di dalam Kristus ratapan kita tidak berakhir kepada apa? Gak ada harapan lagi saudara. Melainkan diarahkan kepada pengharapan. Karena aku menang atas itu. Saudara sekalian akan menang juga atas itu. Amin saudara. Dan kiranya saudara dalam pergumulan hidup saudara, apapun itu, sampai saudara marah kepada Tuhan, jangan mengira ketika orang dalam kondisi demikian saudara bilang apa? Wah, dia gak percaya Tuhan. Wah, dia ini bukan Kristen yang sejati. Jangan saudara. Tiap fase kehidupan seseorang akan pernah masuk ke dalam tahap ini saudara. Tahap di mana dia mempertanyakan soal hidupnya, kenapa dia harus ada dalam dunia ini. Dia marah kepada Tuhan. Bahkan dia mempertanyakan banyak hal kepada Tuhan. Itu bukan berarti dia tidak beriman kepada Tuhan saudara. Tapi itu adalah sebuah proses bagaimana dia mengenal Tuhan saudara. Mungkin dia dulu jadi Kristen karena percaya pengalaman orang saudara. Tapi sekarang Tuhan berkata apa? Engkau akan merasakan sendiri pengalaman itu bersama dengan aku dalam hidupmu. Saudara, inilah pembelajaran yang kita lihat dari Ayub pasal 3. Dalam setiap pertanyaan-pertanyaan hidup, setiap ratapan dalam hidup, kita bawa kepada Tuhan apa adanya diri kita. Bukan bawa kepada orang lain ataupun kekuatan kita. Karena kita percaya bahwa Dialah jawaban di atas segala sesuatu di dalam hidup ini, saudara. Dan saudara, marilah pada hari ini, apapun pergumulan saudara, saya nggak tahu saudara. Mungkin saudara sudah dalam titik nggak lagi bertanya, mengapa terjadi Tuhan? Berapa lama lagi? Saudara bilang, tapi kok hidup saya ini harus ada dalam dunia ini? Saudara, kalau saudara di dalam tahap itu, sama seperti Ayub pada waktu itu, firman Tuhan ingin mengajarkan kepada saudara dan kepada saya pada hari ini, datanglah kepada Dia. Datanglah kepada Dia. Bawalah hati yang hancur itu. Karena di dalam Dialah hati yang hancur itu akan dipulihkan kembali, diperindah kembali, agar saudara melihat di dalam ketidakberdayaan kita ada Allah yang besar yang berkata, engkau tidak sendiri. Karena aku telah menang atas itu, engkau akan menang di dalam aku. Mari kita berdoa bersama untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami datang pada saat ini di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, kami terbatas sebagai manusia. Banyak hal tidak kami mengerti dalam perjalanan hidup ini. Tapi kami ingin berkata sebagaimana Ayub mengajarkan kami, bahwa Kristus adalah jawaban di atas penderitaan hidup kami. Dia tidak pernah meninggalkan atau melupakan kami semua. Sekalipun kami bergumul di dalam iman kami atas hidup yang kami alami. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh melihat harapan di dalam Engkau. Engkaulah jawaban di atas setiap pergumulan hidup ini. Bukan seberapa kuat kami, tapi seberapa hebat Allah kami yang berkarya di dalam kelemahan hidup kami. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin.